Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauza Aurelia Rajoanismara dengan NIM 15211068341 dari Prodi D4 Destinasi Pariwisata kelas Pariwisata 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gegar budaya atau culture shock. Gegar budaya adalah perasaan heran, terkejut, atau cemas ketika seorang individu dihadapkan pada sesuatu yang asing atau tidak dikenal sebelumnya. Permasalahan ini biasanya sering kita temukan oleh turis yang berwisata ke luar negeri atau mahasiswa yang melakukan studi di luar negeri. Individu yang mengalami gegar budaya biasanya mengalami sakit secara fisik maupun mental. Beberapa gejala dari orang yang mengalami gegar budaya diantaranya adalah merasa cemas, depresi, disorientasi, malu, takut melakukan sosialisasi, bahkan hingga sakit yang mempengaruhi fisik. Seorang ahli Resinger mengemukakan terdapat 6 jenis dari culture shock atau gegar budaya. Yang pertama ada role shock, language shock, culture fatigue, transition shock, re-entry shock, dan role shock. Berikut akan saya jelaskan sedikit tentang definisi-definisi dari jenis-jenis culture shock tersebut. Jenis culture shock yang pertama adalah role shock. Role shock disebabkan oleh kurangnya pengetahuan seorang individu tentang aturan atau bertingkah laku di lingkungan baru. Role shock ditimbulkan dari ketidakjelasan posisi sosial dan hilangnya relasi dan peran sosial yang biasa dijalankan individu sebelumnya. Yang kedua adalah language shock. Language shock disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan individu berbahasa asing sehingga tidak dapat melakukan komunikasi secara tepat. Jenis yang ketiga adalah culture fatigue. Culture fatigue is a term first coined by Agner and Dion several decades ago and first used to refer to the overwhelm experienced by expats who were immersed in foreign culture. Jenis ini disebabkan oleh kelelahan pada seorang individu yang berupaya untuk menyesuaikan atau beradaptasi secara terus-menerus terhadap lingkungan dan budaya yang baru. Jenis culture shock yang keempat adalah transition shock. Transition shock disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan budaya yang baru, sehingga individu tidak dapat melakukan interaksi secara efektif di dalam lingkungan yang baru. Selanjutnya, re-entry shock disebabkan oleh kesulitan emosional dan psikologis yang dialami pada saat kembali ke rumah setelah bepergian dari luar negeri. Dari jenis-jenis yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa contoh yang sering kita temui di lingkungan sekitar. Yang pertama di language shock. Di language shock ini biasanya terjadi di kalangan mahasiswa yang sedang melakukan studi di luar negeri, di mana ia belum bisa terlalu fasih dengan bahasa di lingkungan baru. Lalu contoh lain yang sering kita temui adalah jenis transition shock, yaitu contohnya adalah budaya berbusana, di mana orang Indonesia memiliki budaya berbusana yang sopan, yang tertutup, namun berbeda dengan negara barat, negara yang terbiasa dengan busana terbuka. Lalu bagaimana untuk solusinya? Solusi agar kita tidak mengalami gegar budaya atau culture shock adalah yang pertama, mempunyai pola pikir yang terbuka atau open-minded. Yang kedua, menyesuaikan diri pada lingkungan baru dan membangun relasi sosial. Yang ketiga, menghindari untuk keakuan atau membandingkan lingkungan baru dengan lingkungan lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa gegar budaya atau culture shock ini terjadi ketika kita mengalami kecemasan atau ketakutan dari dalam diri karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Maka dari itu, pemahaman lintas budaya atau memahami budaya lainnya merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.